pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang terjadi di sekolah, dilema etika, ya, atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Ya. Sama ini kebetulan saya baru beberapa bulan di sini. Untuk dilema etikanya atau bujukan moralnya sepertinya belum ditemukan karena baru 3 bulan berjalan. Saya mulai ada di sini sejak Januari, Februari, Maret. Ya. Mungkin selama menjadi pemimpin pembelajaran, artinya sebagai guru di kelas sudah tentunya pasti kita menjumpai yang namanya dilema etika. Artinya dalam 2 hal yang sama dan kita tidak boleh mengabaikan salah satunya karena sama-sama penting seperti itu. Mungkin selama menjadi guru atau sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga pernah mengalami hal seperti itu. Kalau di kelas, kebetulan saya sudah 1 Maret kemarin sudah 30 tahun mengabdi sebagai guru. Banyak sekali dilema yang ditemukan tahun 3 dulu sampai sekarang. Nah, dilema yang ditemukan itu misalnya di dalam kelas itu, dalam kepemimpinan pembelajaran itu banyak sekali anak-anak yang sepertinya kurang paham apa yang kita sampaikan. Kebetulan sudah berapa tahun saya mengasuh mata pelajaran matematika di salah satu sekolah. Boleh kita buat sebentar programnya seperti apa, misalnya hari ini tentang KPK, besok lagi tentang yang lain, tapi kita kembali ke belakang, mereka tidak bisa, itu dilema. Ada anak yang bisa tapi mungkin tidak sepenuhnya dalam sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira kasus-kasus itu Ibu bisa menemukannya itu caranya seperti apa sehingga bisa menemukan terjadinya dilema itu? Saya menemukan terjadinya dilema itu mungkin dengan cara belajar individu dan juga dengan pembimbingan secara individu, supaya anak-anak yang sepertinya kurang seperti yang sampaikan tadi bisa sama dengan yang lain. Berarti dengan cara-cara itu bisa ditemukan kasus-kasusnya itu ya. Oke, yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu sebagai pemimpin pembelajaran menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berkaitan dengan kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil suatu keputusan di sekolah ini? Cara mengambil keputusannya kedua-duanya sama penting. Iya, sama-sama penting. Sepertinya tidak ada yang didahulukan ya, dan benar. tidak ada yang dikemudiankan. Ya, benar. Mungkin bisa sama-sama diselesaikan. Iya. Berarti hal tersebut yang sama-sama benar, sama-sama baik itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak ada yang tidak boleh diabaikan. Tidak ada yang diabaikan. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Misalnya dua-dua sama baik, sama-sama benar tadi. Langkah-langkah yang bisa diambil seperti apa? Ya, langkah-langkah yang bisa diambil karena tidak ada yang diabaikan itu. Misalnya dalam waktu yang sama, tinggal asosiasi mengajak banyak. Misalnya ada 1 jamnya untuk ke 1 dilema, kemudian jam berikutnya itu ke hal yang lain. Yang lain Seperti itu.
Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu. Ya, dalam pengambilan keputusan yang efektif itu misalnya setiap hari efektifnya harus menentu apel, terus proses pembelajaran masuk kelasnya jam 7.30 terus istirahat pertama jam 9.15 masuk lagi jam 9.45 terus jam 10.55 istirahat kedua 11.15 masuk lanjut jam terakhirnya pulangnya jam 12.25. Jadi setiap hari hanya hari Sabtu itu mungkin kami jalankan dengan membersihkan lingkungan. Itu Sabtu. Iya. Oke. Kira-kira dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi, misalnya ada dua hal tadi yang seperti Ibu katakan tadi, yang sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama penting yang tidak boleh diabaikan salah satunya. Kira-kira hal efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, hal efektifnya itu misalnya untuk Sabtu itu kan ada kegiatan pramuka, ada kegiatan kebersihan. Jadi kami atur waktu sedemikian rupa. Misalnya dahulukan dulu kegiatan kebersihannya dari jam 8 sampai jam 9. Terus yang berikutnya kami jalankan di lapangan kegiatan pramuka. Lanjutkan dengan latihan-latihan upacara bendera untuk Berarti langkah-langkah yang sangat efektif untuk menangani dua kasus tersebut. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Mungkin ada tantangan seperti apa? Ya, tantangan yang hadapi selama ini seperti yang nyata ya Pak, yang nyatanya seperti itu. Kalau hari Sabtu itu kita datang pagi, tapi kadang-kala ada anak-anak yang tepat waktu datang karena sudah bilangnya kebiasaan mereka kerja hari ini, berarti ada yang sudah terlambat sehingga kita juga itu juga dengan Bapak Ibu gurunya. Seperti itu. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Misalnya dalam sebuah kasus mungkin Ibu punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus itu. Harus bersama teman guru. Oh iya, berarti mengaturnya bersama rekan guru yang lain. Bersama teman guru. Ya. Sebagai pemimpin juga melibatkan rekan guru lain untuk mengatur jadwal itu. Kemudian misalnya ada sebuah kasus, apakah langsung diselesaikan saat itu ataukah dibiarkan dulu beberapa waktu berikutnya? Nah, kalau kasusnya memang kelihatannya mau diselesaikan saat itu ya diselesaikan saat itu. Ya. Kemudian bentuk dan atau prosedur seperti apa yang dijalankan, misalnya saat menyelesaikan itu harus diselesaikan saat itu ataukah harus ditunda dulu misalnya kasusnya, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau masalah yang bersifat kritis, misalnya ada anak yang begitu, berarti harus diselesaikan saat itu. Kalau ada yang memang bisa ditunda ya ditunda. Kira-kira langkah-langkahnya atau modelnya seperti apa ketika menyelesaikan kasus itu? Nah, kalau yang modelnya ditunda itu, kasus yang ditunda itu, ya misalnya sore hari kita dekati, seperti apa tanya anak-anak itu, kalau kita mau selesaikan tunda waktunya, sehingga kita juga bisa melibatkan orang lain, misalnya orang tuanya atau tetangganya, atau adiknya. Kalau yang harus langsung diselesaikan saat itu juga? Ya, yang harus langsung diselesaikan saat itu misalnya ada siswa yang telah kaya,
Nah, kita pertama-tama ya dulu ambil berpikirnya, berpikir terus bagaimana, terus kita semua yang bisa menyelesaikan. Jadi ibu bekerja sama dengan yang pertama adalah guru piket hari itu ketika anak mengalami kecelakaan misalnya, kemudian juga dengan rekan-rekan guru yang lain, bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu atau ada orang lain? Ya, ada, misalnya teman guru. Kalau guru pikirnya agak terlambat, berarti ada guru kelas, ada guru lain. Berarti ada orang lain gitu. Kalau misalnya hari itu ada guru piket, berarti dengan guru piket itu. Nah, kemudian mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung ibu untuk mengambil keputusan. Itu saja paling-paling dengan senior. Dengan guru senior yang itu. Artinya berdiskusi bersama untuk menemukan solusinya, kira-kira seperti itu. Kebetulan senior di sini 3 orang. Oh iya, berarti bisa istilahnya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan itu? Pengalaman saya petik dari pengambilan keputusan itu, saya merasa bersyukur pada teman-teman guru dan pengambilan keputusan. Kita bisa bekerja sama, saling memberikan pendapat yang baik, dan selesaikan dengan cara yang baik secara bersama-sama. Berarti hal tersebut, pengalaman yang bisa kita ambil adalah suatu bentuk kerjasama, gotong royong, kemudian saling mendukung dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Seperti itu saja. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan sudah mengganggu waktunya hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pusulangka dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masukan moral? Baik, Pak Pandi, untuk pengalaman saya selama saya jadi kepala sekolah untuk bisa mendeteksi masalah atau kasus moral ini, tujuan kami pertama untuk bisa mengetahui persoalan itu dari guru bimbingan konsili, dari bimbingan konsili terus ke bidang kesiswaan, nanti terakhirnya ke saya ketika dari bimbingan konsili dengan kesiswaan tidak bisa atasi, dan ketika persoalan itu sudah sampai di tangan saya akan coba menganalisis kembali ya, sejak persoalan itu terjadi terhadap siswa yang bersangkutan. Dari situ, kalau memang persoalan itu berkaitan dengan ranah hukum, berarti kami akan serahkan ke pihak kepolisian untuk melanjutkan atau menyelesaikan persoalan itu. Tapi pengalaman selama ini ada satu kasus yang pernah kami alami, yaitu siswa kami terjadi hamil di luar nikah, dan pada saat itu siswa ini mau menjelang ujian akhir kelas 12, dan pada saat itu saya sebagai kepala sekolah saya tetap mengizinkan siswa itu untuk menjalankan kegiatan ujiannya itu, karena itu kebijakan saya pikir untuk masa depan dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pendidikannya. Seperti itu Pak Pandi. Ya, artinya mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Ya. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah teruntuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau pengalaman saya, kami akan melakukan rapat dewan guru untuk memutuskan bagaimana kita menindaklanjuti masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil kesepakatan itu, kami akan mengambil keputusan dan juga memberikan kebijakan. Berarti dalam mengambil keputusan itu kepala sekolah dan juga dewan guru membahas itu secara bersama-sama untuk menindaklanjuti. Kalau masalahnya luar biasa, berarti tetap kita koordinasi dengan pihak keamanan dan juga orang tua murid. Dalam hal ini kita komite. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus ini? Langkah yang kami lakukan selama ini, seperti saya sudah jelaskan tadi itu, kalau masalahnya luar biasa berarti langsung ke pihak kepolisian. Tapi kalau kasusnya bukan luar biasa, tahapannya dari bimbingan konseling, kesiswaan dan kepala sekolah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami maksudnya yang kami gunakan yang kami gunakan selama ini untuk bisa memutuskan kasus-kasus seperti itu, kami lakukan dengan cara koordinasi dengan kepolisian. Kalau luar biasa kasusnya, dan tidak lewat tahapan-tahapan kesiswaan, bakasi kesiswaan dan juga rapat dewan guru. Apakah setelah melaksanakan pengambilan keputusan itu dirasa efektif atau kurang efektif? Ya tergantung persoalan kasusnya. Itu tadi, kalau luar biasa tentunya akan mengikuti jalur hukum. Dan ketika ada keputusan, itu kan bisa ada kebijakan. Ya, entah itu siswa, kalau misalnya persoalan sampai ke polisi dan kembali ke sekolah, berarti itu kita berpihak pada murid untuk bisa punya hak untuk melanjutkan studinya di sekolah. Kalau yang di sekolah yang sudah dirasa efektif dalam menangani kasus itu, yang artinya kasus yang bisa ditangani oleh sekolah. Kalau kasus-kasus yang luar biasa untuk selama ini belum. Misalnya pembunuhan apa itu yang luar biasa yang harus berkaitan itu. Kalau masalah selama ini paling siswa lompat pagar, siswa saling taburan, berantem, itu kami selesaikan prosedurnya lewat bimbingan konseling dan juga kesalahan kepala sekolah, dan langsung ambil keputusan, dan itu efektif. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal, tentunya itu dari prosedurnya. Harus melalui bimbingan konseling, tahapannya ada bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3. Kalau di konseling tidak menemukan solusi, berarti lanjut ke kesiswaan, dan dari kesiswaan ke kepala sekolah. Itu tahapan-tahapannya. Yang pada prinsipnya, kalau masalahnya bukan luar biasa, pasti akan diselesaikan, dan itu sudah menjadi hal kebiasaan kami dan menjadi efektif. Apakah setelah ada kasus tersebut langsung diselesaikan di sekolah, langsung diselesaikan saat itu, ataukah ditunda dulu? Misalnya ada rentangan waktu, misalnya kalau masalahnya yang tidak terlalu rumit, itu mungkin 2-3 hari sudah bisa. Tapi kalau yang berkaitan berhadapan orang tua murid, itu kita ada panggilan pertama untuk orang tua murid, panggilan kedua dan panggilan ketiga. Kalau panggilan ketiga orang tuanya tidak hadir, berarti nanti kita melakukan pendekatan orang tua secara langsung. Yang berikutnya, bentuk atau prosedur seperti apakah yang dijalankan? Prosedur penyelesaian masalah yang seperti yang saya gambarkan. Kalau berkaitan dengan siswa itu berkaitan dengan orang tuanya, prosedurnya lewat surat panggilan pertama untuk orang tuanya,
kemudian kedua dan ketiga. Kalau ke misalnya kasus yang luar biasa tadi harus ke pihak kepolisian. Kalau untuk pengalaman selama ini belum sampai ke pihak kepolisian. Belum ada kasus yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan? Iya, tantangannya. Tantangannya yang jelas kalau misalnya kasusnya itu ada dua belah pihak, ya, yang membuat saya dilema pada saat saya memberikan kebijakan. Apalagi kalau misalnya keduanya adalah siswa saya, ataupun terjadi persoalan di luar lingkungan sekolah, tapi siswa kita terlibat. Itu yang membuat kita menjadi dilema dan harus memberikan keputusan yang tidak merugikan siswa kita lah, kalau memang tidak melanggar hukum. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang ataukah faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, jelas ada Bu Fandi, ada tim 4 pakai sekian kami koordinasi untuk mendiskusikan ketika ada masalah itu, ada masalah terjadi. Berarti bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, kemudian nanti rapat dewan guru dan seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau menurut saya memang seorang pemimpin atau kepala sekolah itu harus betul-betul bijak dalam mengambil satu keputusan, apapun persoalannya. Seperti itu. Ya, butuh analisis tentang masalahnya sehingga begitu kita memberikan keputusan atau kebijakan itu benar-benar tidak merugikan pihak yang melanggar atau yang membuat masalah itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bapak Fandi. Ya, selamat siang. Semoga kita tetap sehat.